Jangan menghakimi. Shalom sahabat Kristus. Matius 7 ayat 2 berkata, karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Tak perlu diajari atau menempuh pendidikan formal bagi seseorang untuk melihat kelemahan, kekurangan, atau kesalahan orang lain. Semua orang mudah sekali melihat dosa, kesalahan, dan kekurangan orang lain, sekalipun itu kecil sekali. Sebaliknya, kekurangan, kelemahan, atau kesalahan yang ada di dalam diri sendiri, sekalipun itu besar, tidak mudah dilihat apalagi diakui. Matius 7 ayat 3 berkata, mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Pada suatu hari, seorang pendeta diundang makan malam oleh sepasang suami istri di rumah mereka. Setelah pendeta itu pergi, si istri berkata kepada suaminya, aku pikir sang pendeta itu mengambil uang 50 euro di meja yang aku akan berikan kepadanya. Dengan marahnya si suami berkata, jika begitu dia pencuri. Jadi tidak perlu juga datang ke tempat ibadahnya lagi. 2 bulan kemudian si wanita bertemu dengan pendeta itu di jalan dan memiliki keberanian untuk menyapanya. Selamat pagi Pak Pendeta. Tentu Anda menyadari bahwa sudah lama kami tidak hadir di tempat ibadah karena kami marah padamu. Ketika Anda makan malam di rumah kami, di meja ada uang 50 euro yang hilang saat Anda pergi. Anda satu-satunya orang yang datang ke rumah kami hari itu. Ya, aku mengambil uang itu serta menaruhnya dalam kitab suci agar tidak terkena tumpahan saus, jawab sang pendeta. Wanita itu pun amat malu dan meminta maaf kepada sang pendeta. Kembali ke rumah, dia mengambil kitab sucinya dan menemukan 50 euronya yang telah berada di sana selama 2 bulan. Selama 2 bulan dia tidak pernah membuka Alkitab yang adalah sabda Allah yang Maha Kuasa. Selama 2 bulan mereka telah menuduh pendeta itu mencuri. Selama 2 bulan insiden itu telah menyiksa hidup mereka. Jika saat ini Anda tidak mengalami damai dengan diri sendiri dengan alasan apapun juga, tanyakan pada diri Anda, apakah karena Anda sudah lama tidak membaca firman Tuhan Anda? Atau apakah Anda hanya memilikinya? Jangan menaruh curiga dan menghakimi orang lain sebelum mengkonfirmasi atau tahu kebenaran yang sesungguhnya. Lukas 6 ayat 37, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Jadi, prinsip yang pertama yang harus kita lakukan, Yesus memanggil dan meminta kita mengambil tanggung jawab bagian kita di dalam setiap persoalan dan konflik yang terjadi. Bukan menaruh semua tanggung jawab kesalahan dalam konflik itu kepada diri orang lain. Mengakui saya berbagian dan bertanggung jawab sekalipun belum tentu sepenuhnya kesalahan kita. Yang kedua, tindakan kita membuang balok adalah kita berdoa kepada Tuhan. Minta Tuhan mengoreksi hati kita, motivasi kita. Seperti pemazmur kita perlu berdoa, selidiki hatiku ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku.
Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Mazmur 139 ayat 23 dan 24. Ingat, kita ada karena anugerah. Mari periksa apakah masih ada balok di mata kita yang belum dibereskan. Cepat bereskan, jangan sampai balok itu menjadi penyakit yang bisa merusak hati kita dan juga merusak hubungan kita dengan orang lain. Tuhan Yesus berkati.